sini saya akan menjelaskan tentang kekhasan tingkah laku kognitif pada remaja. Yang pertama, berpikir secara abstrak, yaitu dapat berpikir untuk memecahkan persamaan-persamaan aljabar yang bersifat abstrak. Yang kedua, berpikir secara idealistis, dan yang ketiga, berpikir secara logis. Nama saya Wulan Dwi Saputri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Peck. Jean Peck merupakan seseorang yang terkenal pada perkembangan kognitif anak. Teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motor. Pada usia 0-2 tahun, ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan langkah demi langkah. Yang kedua, tahap pra-operasional. Usia 2-7 tahun, ciri pokok perkembangan penggunaan simbol atau bahasa, tanda dan konsep intuitif. Yang ketiga, operasional konkret. Ciri pokok perkembangan memakai aturan jelas, logis, dan reversibel. Yang keempat, operasional formal. Usia 11 tahun ke atas, ciri pokok perkembangan hipotesis, abstrak, dedukatif dan indukatif, logis, dan probabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ulfa dari Prodi BK Palembang Angkatan 2020. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir sosial dan moral. Yang pertama, perkembangan berpikir sosial. Seperti kita ketahui, teman-teman, manusia adalah makhluk sosial, di mana tidak semuanya dapat melakukan sesuatu dengan sendirinya. Perlunya interaksi sosial dengan manusia lain. Interaksi sosial tersebut merupakan kebutuhan kodrati bagi manusia tersebut. Perkembangan berpikir sosial terbagi menjadi 4 indikator. Yang pertama, interaksi sosial terbatas, meliputi keluarga inti saja. Yang kedua, mulai belajar menolak atau mengeluarkan kata tolakan. Yang ketiga, usia sekolah, atau di mana tempatnya berkembang interaksi sosial melalui sekelompok atau masyarakat, serta memenuhi tanggung jawab dari masing-masing individu. Yang keempat, pada masa remaja, di mana pergaulan antar kaum sebaya atau lawan jenis sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya, kedua, pemaparan tentang perkembangan pemikiran moral terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, pemikiran, perasaan, dan perilaku yang terkait dengan standar kebenaran atau salah. Yang kedua, sesuatu yang menyangkut kebiasaan seseorang dalam interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, dimensi dalam perkembangan berpikir moral, yaitu terbagi menjadi 2. Satu, dimensi interpersonal, yang kedua, dimensi intrapersonal. Sekian pemaparan dari saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif, pemikiran operasional formal. Konsep ini adalah hasil dari teori Piaget tentang perkembangan. Dalam teori ini, operasional formal berlangsung pada usia 11 tahun hingga 15 tahun. Pemikiran seorang remaja lebih abstrak daripada pemikiran seorang anak. Terjadi karena remaja berada pada dunia yang lebih luas dan pengalaman yang diperoleh lebih banyak dari masa sebelumnya. Dengan abstraknya pemikiran mereka, remaja akan semakin tertantang untuk mencoba membuktikan pemikirannya. Yang kedua yaitu perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah kumpulan dari sifat-sifat relatif permanen pada manusia yang muncul pada saat tertentu secara konsisten. Kepribadian ini adalah suatu topeng dari watak yang dimiliki manusia. Fungsinya untuk dapat menutupi wajah aslinya dari orang lain. Terdapat perbedaan antara watak dan kepribadian. Watak merupakan sekumpulan sifat yang tidak mungkin diubah dan berasal dari bawaan sejak lahir. Sedangkan kepribadian itu sama dengan watak, tetapi yang membedakan yaitu sifat-sifatnya bisa diubah karena hanya bersifat relatif.
kognitif permanen. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemahaman agama. Dalam suatu studi yang dilakukan Goldman 1962 tentang perkembangan pemahaman agama anak-anak dan remaja dengan latar belakang teori perkembangan kognitif Piaget, ditemukan bahwa perkembangan pemahaman agama remaja berada pada tahap ketiga, yaitu formal of rational trance, di mana remaja memperlihatkan pemahaman agama yang lebih abstrak dan hipotesis.